Oke, buat Taruna Taruni kelas 11 ya. Ini materi kita terakhir ya tentang senyawa hidrokarbon ya nak ya. Mengenai yang namanya minyak bumi ya. Jadi usahakan dibaca-baca bukunya dan dilihat ya. Didengar video pembelajaran yang Bapak buat ini ya. Oke, materi kita yang terakhir ini tentang yang namanya minyak bumi ya nak ya. Jadi di sini sudah Bapak menjelaskan ya, minyak bumi itu merupakan salah satu komponen daripada senyawa hidrokarbon ya nak ya. Jadi penyusun antara alkana, alkena dan alkuna ini itu terdapat dalam yang namanya minyak bumi itu ya. Jadi alkana, alkena, alkuna itu merupakan ya bagian daripada minyak bumi. Oke, minyak bumi itu bagaimana terbentuknya Pak? Ya, di sini Bapak jelaskan. Minyak bumi terbentuk dari proses peruraian ya, peruraian senyawa organik yang berasal dari jasad organik ataupun fitoplankton di laut ya. Jadi fitoplankton ataupun mikroorganisme yang di laut itu ya mengendap jutaan tahun di dasar ya laut dan membentuk yang namanya minyak bumi ya. Oke. Jadi minyak bumi ini nanti ya nah ya itu memiliki praksi-praksi ya. Artinya apa? Di dalamnya nanti kan ada misalnya bensin, LPG dan sebagainya ya. Makanya minyak bumi ini ya dipisah itu dengan metode yang namanya destilasi praksinasi ataupun penyulingan ya. Jadi istilahnya dalam Pertamina itu itu dikenal sebagai namanya destilasi praksinasi. Praksinasi ini artinya bertingkat ya. Karena destilasi ada dua bagian ya. Ada yang namanya destilasi sederhana dan destilasi praksinasi. Bedanya kalau dia praksinasi untuk berbagai macam ya, untuk berbagai macam komponen ya. Kalau yang sederhana paling hanya dua komponen. Oke. Bagaimana caranya itu Pak? Ya prosesnya ya nak ya. Ini tolong diingat ya, baru dicatat nanti ya. Prosesnya itu nak ya dengan menguapkan minyak bumi ya. Ini minyak bumi tadi kan minyak mentah ya. Sehingga komponen yang titik didih yang terendah, di sini kan Bapak ini yang terendah ya akan menguap dan terpisah dengan bagian yang lainnya ya. Jadi kalau misalnya nak ada zat A dengan zat B nak bercampur, jadi siapa yang titik didihnya lebih rendah dia akan menguap di luar ya dan terpisahlah dia ya. Makanya kalau dikatakan praksinasi adalah suatu metode pemisahan zat cair berdasarkan perbedaan titik didih. Nah ini dia nak ya, dijelaskan. Oke. Jadi setiap minyak bumi ini nanti ya Bapak lanjut lagi di buku juga ada ya. Ini kan ada praksi-praksinya. Nah, jadi apa Pak yang pertama kali diperoleh? Jadi ingat, yang pertama kali diperoleh itu adalah yang titik didihnya yang lebih rendah nak. Jadi di sini ada praksi-praksinya ya. Oke, nanti itu berdasarkan jumlah atom C-nya. Jadi yang pertama misalnya kalau C1 dengan C4 artinya apa? Rantai karbon pertama sampai rantai karbon yang keempat dia nak. Itu praksinya ya. Itu titik didihnya jauh lebih rendah. Kenapa? Karena ingat, karena MR-nya ataupun berat molekulnya lebih kecil ya. Kan pada Bapak jelaskan kalau C-nya makin panjang, titik didih makin tinggi ya. Ini nanti dia ya. Oke. Jadi ada nanti namanya C gas LPG ya. Jadi C1/4 itu namanya gas LPG ya. Jadi itulah nanti yang paling rendah. Baru nanti ada namanya berikutnya bahan-bahan kimia ya. Baru bahan kendaraan ya nak ya. Sini nanti dia ya. Bisa dilihat nanti bagaimana praksi-praksinya ya. Kalau makin banyak C-nya, titik didih makin tinggi dan hasilnya bisa dilihat ya.
Jadi ada bahan-bahan kimia ya. Baru ada nanti namanya bahan-bahan kendaraan, ada namanya bensin ya. Nanti ada bahan bakar jet ya, ataupun pesawat terbang ya. Itu nanti misalnya apa, minyak bumi ya, apa ya, misalnya minyak tanah ya. Ada nanti bahan bakar diesel ya, itu misalnya solar. Baru ada namanya pelumas ya, ataupun oli. Makanya oli lebih tinggi titik dia dibandingkan dengan bahan bakar diesel ataupun solar ya. Itu dia. Jadi bensin lebih rendah titik dia dibandingkan dengan minyak tanah ya, dan juga lebih rendah dibandingkan nanti dengan solar. Dan terakhir ya, kalau untuk yang C-nya sangat besar, C di atas C70, itulah yang kita kenal namanya sebagai aspal ataupun residu ya. Aspal yang warna hitam itu ya, cairannya nak ya, bukan batu-batunya, tapi cairannya yang dimasak itu, yang dipanaskan supaya dia bisa lengket dengan batuan aspal tersebut ya, itu namanya residu. Jadi ingat ya, kalau makin panjang rantai karbonnya, berarti makin tinggi titik didihnya ya. Titik didihnya makin tinggi ya. Itu tadi ya, ini di buku ada ya, tapi Bapak tuliskan kembali dia. Ya tolong diingat lagi nanti ya, bagian-bagian daripada minyak bumi itu ya. Jadi pertama LPG nak ya, LPG ataupun LNG. Makanya wujudnya lah gas ya, C1 sampai C4. Jadi itu lebih mudah untuk didapatkan nak. Jadi ini lebih mudah nak didapatkan ya. Ini dia. Berarti biaya produksinya lebih rendah. Ya. Kalau yang ini kan tadi kan namanya apa? Misalnya solar ya. Berarti lebih payah didapatkan. Biasanya harga lebih mahal ya. Kenapa Pak yang si LPG lebih mudah didapatkan? Karena titiknya lebih tinggi. Ingat tadi yang proses daripada menguapkan minyak bumi, sehingga komponen titik D yang terendah akan menguap dan terpisah dari bagian yang lainnya ya. Itu pada umumnya. Oke ya. Ini dia untuk bagian-bagiannya. Biar nanti Bapak lanjutkan lagi ya untuk praksi-praksinya ya.